lanjut materi saja, Bu, ya. Sebentar, saya capture dulu. Oke. Saya matikan speakernya, Bu, ya, di semuanya, ya. Biar kita bisa mulai. Udah 7, langsung mulai aja, Bu, ya. Oke, selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang imunisasi dasar. Ya, pagi ini bersama saya Asri dan juga narasumber kita Ibu Agung Anggreni, Bu, ya. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi dasar pada masa pandemi COVID-19. Jadi nanti di sesi ini akan dilakukan pemaparan materi, kemudian sesi 2 kita akan lanjutkan dengan pertanyaan, kita bagi menjadi 3 sesi, 1 sesi itu 3 pertanyaan. Jadi apabila saat pemaparan Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang materinya, bisa langsung diketik di chat, nanti saya akan pilih pertanyaannya secara acak, ya Bu, ya. Kita mulai dari pemaparan materi. Ya. Sebentar, Bu, ya, saya siapkan materinya dulu. Ada yang sambil ngajak bayi, nggak masalah ya, biar anaknya nggak nangis. Nah, kita langsung ke materi ya, Bu, ya. Hari ini materi kita pentingnya imunisasi dasar pada pandemi COVID-19. Sudah kelihatan, Bu, ya? Sudah ya. Kita lanjut ya. Nah, kita mulai dari apa itu imunisasi. Imunisasi itu adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga bila ada penyakit atau virus yang datang, itu anak akan mengalami hanya sakit ringan atau bahkan tidak sakit sama sekali. Kemudian di dalam imunisasi tersebut terdapat konsep yang kita sebut dengan kekebalan kelompok atau herd immune. Nah, herd immune itu akan terbentuk apabila cakupan imunisasi pada sasaran tersebut tinggi, di suatu wilayah itu tinggi ya, dan merata di seluruh wilayah. Sehingga kebalnya sebagian besar sasaran secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi yang lain. Sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit atau biasa kita sebut dengan kejadian luar biasa ya. Sehingga di sini dapat kita simpulkan imunisasi itu merupakan hal yang sangat penting, sangat efektif, dan harus menjadi prioritas bersama ya Bu ya. Sehingga dengan imunisasi tersebut, imunitas tubuh akan baik, bayi akan sehat, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Di sini kekebalan kelompok itu dapat digambarkan seperti gambar ini, Bu ya. Jadi di sini bisa dilihat Bunda ya. Di sini ada sasaran dengan cakupan yang tinggi. Di gambar hijau ini imunisasinya sudah lengkap untuk anak-anak yang sudah lengkap, kemudian yang kuning imunisasi yang belum lengkap, dan yang merah yang imunisasinya belum lengkap sama sekali.
Di sini secara tidak langsung, bayi-bayi yang sudah memiliki imunisasi yang lengkap akan melindungi bayi-bayi yang ada di warna kuning dan merah ini. Nah, tapi apabila sasaran cakupan imunisasinya rendah, tentu akan berpengaruh untuk bayi-bayi. Nah, sebagai contoh ini yang merah, bayi-bayi yang belum imunisasi, yang kuning yang imunisasinya belum lengkap, dan yang hijau ini adalah imunisasinya sudah lengkap. Walaupun ini yang warna hijau ini imunisasinya sudah lengkap, tapi di lingkungannya dia lebih banyak yang belum imunisasi, akan sangat berisiko menularkan penyakit kepada bayi lain yang sudah imunisasi lengkap, Bu ya. Sehingga di sini kita harus secara bersama-sama untuk meningkatkan sasaran cakupan imunisasi tersebut. Kemudian selanjutnya di sini, apa saja sih yang harus dilakukan oleh Bunda ketika mengajak bayi imunisasi ke puskesmas? Apalagi sekarang sedang kita lagi ada di masa pandemi COVID-19 ini, Bu ya. Pertama, anak harus sehat. Imunisasi anak harus sehat. Anak yang sakit harus berobat dulu. Biar sehat, baru diajak imunisasi ya. Kemudian ibu harus bawa buku catatan imunisasi atau buku KIA. Itu wajib. Kemudian pengantar atau orang tua itu harus sehat. Harus dalam keadaan sehat. Kemudian menyiapkan masker kain untuk pengantar. Anak-anak di bawah 2 tahun tidak menggunakan masker ya Bunda ya. Tidak menggunakan masker. Kemudian Bunda datang sesuai jadwal. Nanti kita akan share jadwal imunisasi yang ada di Puskesmas Kuta Selatan. Kemudian saat tiba di puskesmas, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Lakukan pendaftaran dan duduk di ruang tunggu dengan menjaga jarak 1-2 meter. Kemudian dilanjutkan dengan sesudah pelayanan imunisasi, cuci tangan, dan segera pulang. Sesampai di rumah, tolong segera cuci rambut dan mengganti pakaian. Semua pakaian yang digunakan ke puskesmas tadi harus diganti, baik pengantar maupun balita. Kemudian menyiapkan buku KIA, menyimpan buku KIA dan buku imunisasi, karena ini sangat penting. Ini adalah raport anak, Bu ya. Jadi tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Saat SD itu ditanyakan, imunisasi apa saja yang sudah pernah, imunisasi apa saja yang sudah dapat, karena itu sangat penting. Buku KIA yang warna pink itu ya, dan juga buku imunisasinya itu tidak boleh hilang. Kemudian apabila ada keluhan setelah imunisasi, tolong menghubungi petugas. Bisa melalui WA group, di sana kan ada nomor teleponnya, boleh silahkan dihubungi ya. Kemudian kita akan lanjut ke imunisasi dasar. Kalau Bunda ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chatnya itu ya, atau dicatat dulu, nanti disampaikan boleh. Nah, kita mulai dari imunisasi dasar yang pertama, itu hepatitis B. Hepatitis B ini untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B, di mana jadwal yang optimal itu diberikan saat anak berusia 0-24 jam di paha. Namun apabila yang rumah sakit atau daerah yang aksesnya agak susah, biasanya kita toleransi dengan sampai kurang dari 7 hari ya. Tapi yang sangat efektif itu adalah 0-24 jam. Kemudian selain baru lahir, hepatitis B ini juga diberikan saat bayi berumur 2, 3, 4 bulan di paha dan booster saat 18 bulan di lengan kanan atas. Nah, reaksinya itu biasanya bengkak, nyeri, dan kemerahan di lokasi suntikan. Tapi itu tidak masalah ya Bunda ya. Itu tergantung dari bayinya sendiri. Kan setiap bayi itu beda-beda reaksinya ya. Kemudian selanjutnya, jika Bunda setelah lahir sudah mendapat hepatitis B, selanjutnya akan mendapatkan imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG ini bertujuan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa atau biasanya TBC, yang biasanya menyerang paru-paru ya Bu ya.
Di sini jadwal optimalnya itu adalah saat bayi berumur 0 sampai 2 bulan di lengan kanan atas. Yang reaksinya itu biasanya timbul kemerahan, berubah menjadi pustul, dan juga meninggalkan luka parut. Biasanya kita punya tandanya di sebelah kanan ya. Semua pasti punya tandanya kalau sudah imunisasi ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah imunisasi polio tetes dan polio suntik. Polio tetes di sini bertujuan untuk melindungi bayi dari penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang dapat menyerang saraf, di mana gejalanya itu adalah demam, nyeri otot, dan juga kelumpuhan, atau biasa disebut dengan lumpuh layu. Ya, lumpuh layu ya, Bu ya. Di mana jadwalnya itu biasanya yang pertama akan berbarengan dengan hepatitis B di rumah sakit atau dengan BCG. Biasanya kita kasih di puskesmas ya, Bu ya. Kemudian diberikan saat bayi berumur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu untuk polio. Dan juga untuk IVP, polio suntik, ini di paha kiri, itu saat bayi berumur 4 bulan. Polio ini, polio suntik, IVP, boleh diberikan sampai berumur 3 tahun. Karena kebetulan di puskesmas kita sedang kosong, nanti kalau sudah ada lagi kita akan infokan ya Bu ya, dan jadwalkan. Jadi Ibu tidak perlu buru-buru harus segera dapat, karena itu masih boleh sampai umur 3 tahun. Ya Bu ya. Karena dengan 4 polio tetes aja sudah efektif. Akan lebih efektif lagi dengan IVV, tapi nanti kita akan jadwalkan kembali. Kalau untuk polio ini tidak ada reaksi efek sampingnya ya Bu ya. Kemudian kita lanjut ke imunisasi DPT. Ini yang sering kita sebut pentabio. Biasanya itu untuk umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, kalau sesuai jadwal. Nah, ini di DPT ini, atau kita sebut pentabio itu untuk mencegah 5 macam penyakit. Tapi ini untuk DPT, kita jelaskan 3 ya. Pertama, difteri. Difteri ini menyerang pernafasan. Biasanya setelah imunisasi akan menyebabkan bengkak, kemudian nyeri, kemerahan, dan demam. Ini imunisasi yang menyebabkan demam. Ya Bu ya, kan banyak kadang yang bertanya, ini bikin demam nggak? Yang menyebabkan demam itu adalah DPT, atau kita sering sebut pentabio, yang diberikan umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi di DPT ini, atau pentabio, DPT, HIB, HIV, itu untuk melindungi bayi dari 5 macam penyakit. Yang pertama difteri, kemudian pertusis, yang juga menyerang pernafasan, dan tetanus. Ini yang bisa menyebabkan kejang atau menyerang saraf, ya Bu ya. Kemudian ada HIV. HIV ini menyerang otak, menyerang selaput otak, pernafasan, dan juga sendi. Inilah imunisasi yang kita berikan bersamaan, yang sering kita sebut dengan pentabio. Kombinasi antara, jadi pentabio itu adalah kombinasi antara DPT, HIB, dan juga hepatitis B. Jadi 5 vaksin ini menjadi satu yang kita sebut dengan pentabio. Ya. Hepatitis B ini kan sudah pas lahir dikasihnya 0 sampai 24 jam. Nah, saat bayi berumur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia akan menjadi satu paket di dalam pentabio tersebut ya Bu ya. Itu disuntikkan di paha, kecuali untuk booster, di pentabio booster itu baru di lengan kanan. Ini reaksinya sama ya, bengkak dan nyeri, kemerahan. Kemudian ini yang untuk umur 9 bulan, MR, yaitu campak dan rubella. Campak dan rubella ini melindungi dari penyakit virus campak dan toga virus, di mana biasanya bayi-bayi yang kena campak itu akan bereaksi seperti demam ringan, mata merah, dan bercak merah atau ruam. Imunisasi ini diberikan saat anak berumur 9 bulan,
untuk imunisasi dasar, dan untuk lanjutannya itu saat anak umur 18 bulan di lengan kiri atas. Ya. Dan reaksinya ini untuk campak biasanya tidak langsung panas sama seperti DPT, tapi biasanya 1 minggu setelahnya baru akan timbul kemerahan dan juga kadang panas. Tapi tidak semua bayi bereaksi seperti itu ya. Ada juga yang tidak panas sama sekali. Nah, itu imunisasi dasar yang harus didapat bayi. Kalau sesuai jadwal, dia saat 9 bulan itu sudah sampai di MR. Tapi kalau ada yang sakit atau tidak sempat itu boleh mundur. Yang penting imunisasi ini yang harus didapatkan ya. Saya ringkas seperti ini Bu ya. Boleh dicatat, boleh difoto juga. Ini imunisasi dasar yang harus diperoleh oleh anak. Boleh di-capture Bu ya. 0 sampai 24 jam harus dapat hepatitis B, kecuali situasi tertentu ya. Kemudian 1 bulan harus dapat BCG dan polio. 1. Kemudian umur 2 bulan harus dapat DPT, HB, HIV 1, dan polio 2. Ini yang kita sebut dengan pentabio. DPT, HB, HIV. Pentabio 1, Bu ya, dan polio 2. Kemudian umur 3 bulan harus dapat DPT, HB, HIV 2, dan polio 3. Kemudian 4 bulan dapatnya pentabio 3 dan polio 4 serta IVP. Tapi karena IVP sedang kosong, nanti akan kita jadwalkan, Ibu tidak usah khawatir, ini boleh sampai anak umur 3 tahun. Kemudian umur 9 bulan itu boleh MR, ya, campak rubella. Ya, campak rubellanya. Kemudian ini jadwal kita di imunisasi di Kuta Selatan ya Bu ya. Ini boleh difoto ya, penting. Ini imunisasi jadwalnya. Hari Senin kita ada jadwal BCG. Hari Senin ini kita ada jadwal BCG. Kemudian pentabio dan polio. Kemudian hari Selasa ada JE, pentabio dan polio. Kemudian Rabu ada MR, pentabio dan polio, serta Kamis JE, pentabio dan polio. Itu jadwal di imunisasi di puskesmas kita ya Bu ya. Demikian materi yang kita berikan hari ini. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan ya Bu ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh acungkan tangan, nanti saya buka untuk unmute-nya, atau boleh di chat. Kita diskusi santai Bu ya, jadi boleh bertanya apa saja tentang imunisasi dasar ini. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Nah, di sini sudah masuk satu pertanyaan ya Bu ya, tentang JE. Dari Ibu Ani. Apa itu JE dan apakah JE itu perlu Bu? Bu Agung akan menjawab ya Bu ya. Selamat pagi ibu-ibu semua yang hadir di Zoom kita tentang imunisasi. JE itu mulai kampanyenya 2018 bulan Maret. Nah, sekarang sudah selesai kampanye, dia sudah masuk di imunisasi rutin. Jadi JE itu tujuan Japanese encephalitis sama dengan JE itu penting buat mencegah penyakit yang ada di selaput otak. Ya, karena menurut ilmunya, artinya apa yang menjadi tujuan dari JE itu adalah untuk mencegah penyakit radang otak juga. Ya, radang selaput otak. Kemudian hal itu orang yang dari normal kalau dia terserang penyakit JE karena tidak dapat imunisasi JE dari
bayi yang normal, dia akan menjadi seperti orang Down syndrome. Artinya dia menyisakan ke apa namanya, kekebalan yang kecacatan yang diderita oleh anak itu. Makanya alangkah baiknya dilakukan imunisasi JE begitu selesai campak umur 10 bulan kita jadwalkan untuk JE. Silakan ibu-ibu yang mempunyai anak sudah umur 10 bulan belum mendapatkan JE datang ke puskesmas sesuai dengan jadwal yang kita sudah share tadi. Itu untuk JE. Artinya, kalau seandainya itu tidak dilakukan, hasilnya kalau terserang dengan virus JE, anak kita yang normal itu bisa menjadi tidak normal. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh seorang ibu untuk merawat karena dia tidak normal itu jauh lebih mahal daripada vaksin yang kita sudah sediakan atau yang dicari di dokter yang namanya dengan Hemojab itu juga jauh lebih mahal biaya perawatannya. Itulah pentingnya untuk diikuti step-step imunisasi yang sudah sesuai dengan jadwal yang disampaikan tadi, ada sampai dengan booster. Nanti setelah booster selesai, baru kita selesai dulu imunisasi buat anak-anak yang usia 18 bulan. Nanti selanjutnya akan dilakukan imunisasi lagi begitu dia sekolah. Itu baru namanya selesai sampai dia mendapatkan imunisasi di kelas 5 SD. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa buku yang atau catatan raport imunisasi anak itu penting karena nanti akan ibu-ibu yang punya anak mau sekolah nanti akan didata apa yang sudah didapatkan pada saat bayi. Kalau seandainya catatannya itu hilang atau hancur, susah. Makanya kalau sudah selesai disimpan baik-baik bukunya. Karena banyak ibu-ibu yang datang ke puskesmas atau pos pelayanan, bukunya dipakai mainan bahkan rusak. Ya, mungkin ibu-ibu yang hadir di Zoom ini sudah mendengarkan, boleh menginfokan kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada yang bertanya lagi tentang vaksin, silakan. Ya. Demikian Bu ya jawaban untuk JE. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Desti. Di usia 18 bulan nanti ada 2 imunisasi yang berbarengan, DPT lanjutan dan MR lanjutan. Silakan Bu Agung. Ya. Pada usia 18 bulan, kalau jadwal yang terbaru, dia harus kita melakukan imunisasi booster pentabio yang namanya DPT HB HIB keempat, kalau di buku yang ada di dokter. Kalau di buku pink itu namanya ada booster pentabio lanjutan dan booster MR lanjutan, itu diberikan bersamaan, jadi tidak ada lagi di umur 24. Begitu datang ke puskesmas atau ke pos pelayanan imunisasi baik di swasta, rumah sakit, atau bidan, atau puskesmas pembantu, itu biasanya kita sudah melakukan jadwal yang baru umur 18 bulan diberikan booster pentabio dan booster MR, measles rubella, yang secara bersamaan. Itu yang bisa saya jawab untuk booster pentabio. Kecuali ibu-ibu yang datang ke puskesmas tidak harinya booster pentabio atau hari Rabu, biasanya kita akan oper ke hari Rabu. Makanya di jadwal itu kita sudah membuat sehingga ibu-ibu yang datang untuk mendapatkan pelayanan sudah sekali datang langsung dapat imunisasi keduanya. Terima kasih. Demikian Bu ya jawaban dari Bu Agung. Jadi kalau ada yang umur 18 bulan diharapkan datangnya itu hari Rabu. Biar jadwal MR dan DPT pentabio boosternya itu berbarengan.
Jadi tidak mengambil satu-satu imunisasi karena harus bersamaan, ya. Tidak terpisah lagi seperti dulu karena sekarang harus bersamaan. Jadi datang hari Rabu untuk imunisasi booster. Kemudian ini pertanyaan dari Bu Desti lagi. Eh, Bagaimana kalau ada yang sudah imunisasi campak, imunisasi full saat balita atau di atas 5 tahun itu, tapi si anak bisa kena campak lagi atau tidak, Bu? Kalau dia sudah mendapatkan imunisasi semuanya selesai sampai umur 2 tahun, kemudian di usia dia yang 5 tahun bisa saja terjadi kena kasus campak atau kena virus campak itu karena ada penurunan daya tahan tubuh, daya imun sehingga dia bisa menjadi atau kena virus itu. Kan masing-masing anak situasinya berbeda. Itu bisa kena dengan virus campak atau virus-virus yang lain sehingga perlulah dilakukan pemeriksaan. Biasanya kalau campak dilakukan dia pengambilan darah untuk dicek serumnya supaya tahu dia campak positif atau rubella positif. Saya tambahkan sedikit untuk rubella, kalau sekarang tidak dilakukan, makanya dalam satu paket sekarang namanya MR, itu sudah termasuk mencegah rubella. Karena kalau rubella tidak dapat pada saat ibu-ibu itu hamil, kalau dia tidak punya kekebalan rubella, pada trimester pertama itu pembentukan janin kemudian terserang virus rubella itu akan menimbulkan kecacatan. Makanya di sanalah orang-orang atau ibu hamil itu melahirkan bisa anaknya cacat, bukan karena hal-hal yang mistik atau lain. Sekarang sudah dikombain campak dengan rubella menjadi satu. Kemudian anak laki-laki juga perlu rubella karena dia pada saat menjadi dewasa, menjadi seorang bapak, dia sudah siap dengan kekebalan rubella. Pada tahun 2000 berapa itu di Surabaya, banyak anak orang yang cacat sampai 700-an karena kekebalan rubellanya memang dia tidak punya, sehingga pada saat pembentukan kehamilan trimester pertama itu dia terserang rubella, kemudian lahirlah anak-anak yang tuli, yang sumbing, kemudian yang ada bisu dan yang lain-lain. Itu juga penyebab salah satu dari tidak punya kekebalan rubella. Ya, terima kasih. Itu 3 pertanyaan pada sesi pertama ya, Bu ya. Karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit, saya akan buka untuk 2 pertanyaan lagi ya. Ini dari Ibu Ani. Apakah perlu imunisasi tambahan kalau sudah imunisasi dasar lengkap, Bu? Kalau imunisasi wajib itu sampai dengan JE sekarang. Tadi kan di jadwal itu baru MR aja 9 bulan. Sekarang saya tambahkan JE 10 bulan sampai dengan dia booster yang namanya lengkap umur 18 tidak diperlukan artinya imunisasi pilihan yang ada namanya rotavirus dan yang lain-lain. Tetapi yang namanya imunisasi untuk proteksi anak, ya bayi, itu boleh dilakukan kalau dana mengizinkan, kemudian orang tua mengerti masalah itu, silahkan untuk dilakukan. Cuma yang namanya sampai dengan wajib itu ada di puskesmas sampai umur 18 bulan. Kemudian untuk yang diharuskan karena bayi bermasalah waktu lahir, itu sekarang tidak imunisasi wajib saja karena dia bermasalah waktu lahir, itu ada pilihan yang harus dicari di dokter spesialis atau dokter swasta. Itu yang sekarang orang tua atau ibu-ibu atau bapak yang mempunyai pilihan untuk menambahkan proteksi buat
bayinya. Ya, demikian Bu ya untuk pertanyaan Bu Ani. Kemudian kita lanjut dengan Ibu Hevi Anissa. Saya mau tanya imunisasi pneumokokus itu apa ya Bu? Karena tadi tidak dijelaskan. Oke, imunisasi pneumokokus Bu. Imunisasi pneumokokus itu mempunyai risiko tinggi pada anak yang dengan asplenia atau dengan kecacatan kognitif, kemudian dia diberikan di atas 2 tahun, ya, pemberiannya di atas 2 tahun, cuma pneumokokus untuk sementara ini masih tambahan karena rencananya kemarin di tahun 2019 kita di Badung mau merencanakan itu, tetapi mungkin karena dana atau bagaimana sehingga kasus tidak jadi dilaksanakan di Badung. Kita itu merupakan proyeknya dialihkan untuk di Lombok. Mudah-mudahan nanti kalau situasi COVID membaik, entah itu tahun berapa, 2022 barangkali itu akan ada kampanye seperti itu, sehingga pemerintah bertahap bertambah, begitulah pemerintah menyediakan fasilitas buat generasi kita. Ya, demikian Bu ya jawaban dari Bu Agung. Jadi pneumokokus itu bukan termasuk imunisasi dasar. Itu adalah imunisasi pilihan. Jadi jika Ibu memiliki dana, silakan. Tapi jika pun tidak, yang penting imunisasi dasar sudah lengkap dan juga imunisasi lanjutan ya Bu ya. Imunisasi yang 18 bulan sudah lengkap, itu dari pemerintah proteksinya sudah maksimal. Tapi jika dana mengizinkan, silahkan ke dokter spesialis anak. Demikian, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, karena dari chat sudah habis kita jawab pertanyaannya. Kalau ada yang ingin bertanya, oh ya, ini ada dari Ibu Hevi. Waktu anak saya umur 4 bulan, udah dapat imunisasi pneumokokus. Terus bagaimana? Dilanjutkan atau tidak? Selamat pagi, Ibu Happy. Pertanyaannya bagus, karena itu merupakan imunisasi pilihan, kemudian sudah dijadwal oleh dokter SPA, biasanya dia pertama tanggal umur berapa, kedua umur berapa, ketiga umur berapa, lanjutnya di dokter SPA. Jadi itu yang menentukan, artinya jadwal itu dilanjutkan untuk mendapatkan imunisasi selanjutnya supaya tidak mendapat setengah-setengah, karena mendapatkan sudah satu, kemudian dia harus kedua, tidak dilanjutkan, karena biasanya pneumokokus itu diberikan pada anak sehat usia 2-5 tahun. Jadi dia ada periode pertama, kedua, dan ketiga. Dokter SPA biasanya sudah memberikan tanggal seperti itu. Terima kasih. Kemudian apa ada pertanyaan yang lain lagi, Bu? Silahkan diketik di fitur chat ya. Kita sepertinya masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Karena kita pakai fitur gratis untuk Zoom, jadi waktunya hanya 45 menit. Apakah sudah cukup atau mau langsung? Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ya, nanti saya tinggal unmute aja. Kita tegaskan di sini Bu ya, untuk jadwal imunisasi yang perlu diingat itu adalah hari Senin BCG, pentabio dan polio, hari Selasa itu ada JE, karena sekarang kemarin kan sempat kosong tapi sekarang sudah ada, itu JE, pentabio dan juga polio lagi. Kemudian hari Rabu MR, pentabio dan polio. Ini hari Rabu ini bisa untuk yang booster. Kemudian untuk hari Kamis itu ada JE, pentabio dan polio. Terus saya sarankan di sini
jika anak ibu umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang akan mendapatkan imunisasi pentabio, datangnya hari Selasa atau Kamis saja. Karena saat hari Senin itu kan kita fokuskan ke BCG. Itu pasti ramai sekali. Seperti kemarin pasien sampai 60. Itu kan antreannya lumayan ya, dan juga kita kan menerapkan prinsip harus jaga jarak gitu. Kalau tidak perlu BCG, yang dijadwalkan hari Senin bisa datang hari Selasa atau hari Kamis. Kemudian untuk hari Rabu itu kan kita fokuskan ke booster dan juga campak, biasanya juga rame. Jadi kalau anaknya hanya butuh pentabio dan polio, silakan datang di hari Selasa atau Kamis. Gitu Bu ya. Saya rasa sudah cukup untuk Zoom kelas hari ini. Oh ya, ada tambahan lagi ya Bu ya dari Ibu Agung? Saya mau nambahkan sedikit menekankan kepada ibu-ibu yang juga punya, tolong disampaikan kepada temannya kalau ada yang punya sasaran imunisasi supaya mendapatkan imunisasinya sampai booster. Karena kita sudah berkali-kali menjelaskan booster itu sepertinya masih tidak dianggap perlu. Tetapi karena sekarang imunisasi booster itu merupakan harus dilakukan sampai dengan umur 18 bulan, jadi dari bayi baru lahir dapat imunisasinya di tempat melahirkan, kemudian BCG di puskesmas, DPT polio di puskesmas, atau di tempat lain, Gustu atau di bidan swasta atau di rumah sakit, lakukanlah imunisasi sesuai dengan jadwal dan umur 18 bulan baru selesai dan lengkap imunisasi wajibnya. Sekarang kalau imunisasi wajib sudah lengkap, otomatis yang tambahan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semua. Itu yang paling mendasar saya sampaikan, karena itu kalau imunisasi wajib belum terlaksana sampai umur 18, masih ada yang kurang, tolong dilakukan. Terima kasih. Ya. Demikian tambahan dari Bu Agung ya Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan adakan foto bersama. Apakah bisa kameranya untuk diaktifkan ya Bu ya? Ibu Indah, Ibu Murjani, Ibu Happy, Ibu Claudia, dan Ibu Nurul. Untuk kameranya bisa diaktifkan. Kita akan adakan foto bersama ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan adakan Zoom kelas lagi tanggal 18. Jamnya sama, tapi yang akan kita bahas itu adalah tentang imunisasi booster. Jadi imunisasi lanjutan setelah imunisasi dasar, nanti seperti biasa linknya akan saya share 1 jam sebelumnya, agar kita nggak lupa ya Bu ya. Ibu Murjani, kameranya mungkin nanti kalau yang belum bisa bertanya hari ini, bisa di-chat di kelas balita ya Bu ya. Kalau ada yang mungkin belum jelas atau perlu pertanyaan lain, bisa di sana. Ya, bisa nanti di sana. Nanti kita akan bantu jawab ya Bu ya. Ibu Murjani, mungkin masih ini? Bentar ya. Sabar ya Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan sehingga generasi yang ada menjadi sehat. Kemudian situasi COVID seperti sekarang, lakukan apa yang menjadi aturan oleh pemerintah sehingga betul-betul kita tidak kena COVID. Jadi bisa imunisasi, bisa datang ke puskesmas dengan sesuai dengan harapan. Iya. Mungkin ada gangguan ya. Sebentar. Ini ada Ibu Lis dari Puskesmas Kuta Selatan. Ya, sudah. Sebentar, mungkin Bu Murjani sedang ini ya. Oh, kok dimatiin sama Bu Lis? Kasih tau dong Bu Lis, suruh hidupin kameranya. Biar kelihatan ikut ini. Sabar ya Bu ya.
Biar kita ada foto kenang-kenangan, ini Zoom kelas kita. Oh ya udah. Ibu Murjani. Nanti saya hitung 1 sampai 3 ya, saya capture ya. Ibu ingat senyum ya. Dapur umum jadinya. Lalu saya panggil gugup dulu. Nanti kita santai aja Bu ya, jadi nggak usah tegang-tegang. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, nanti kita jawab juga santai. Yang penting materi tersampaikan, tujuan kita tersampaikan. Ibu-ibu mengerti. Ya, ibu-ibu paham untuk anak-anaknya, yang terbaik untuk anak-anaknya Bu ya. Semoga sehat selalu. Sekarang saya foto Bu ya. Saya hitung sampai 3, ibu-ibu senyum. Oh, sebentar, Ibu Nurul sedang connect. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ya. Oh, sebentar lagi sekali, Bu ya. Ini Bu Nurul sudah connect ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, senyum. Ya, sudah. Nanti saya share fotonya di grup ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Yang masih mau bertanya Ya, boleh di chat. di kelas balita. Kelas balita. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Sampai ketemu di Zoom kelas selanjutnya. Dadah ya. Sampai ketemu tanggal 18. Ya Bu ya, tanggal 18 lagi ya.